Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Bila. Di sini aku mau membawakan sesuatu yang sederhana tapi cukup bisa dikatakan cukup penting dan cukup bermakna. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena mungkin ada suara-suara yang mengganggu seperti suara burung dari luar dan juga suara sapi dan suara kambing. Aku yakin itu mengganggu sekali. Sebelumnya minta maaf sekali untuk itu. Jadi kita di sini mau membahas tentang keunikan diri. Setiap orang itu unik, tapi kita itu kan nggak tahu ya seberapa besar kita bisa memahami diri kita sendiri. Kita bisa memahami keunikan kita dan menyadari, apalagi mengembangkan keunikan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi di sini mari kita bahas bareng-bareng apa sih keunikan diri itu. Langsung aja ya. Yang pertama yaitu apa sih keunikan diri? Jadi keunikan diri itu adalah hal-hal yang membuat kita itu berbeda dari orang lain. Bisa dari cara berpikir, minat, gaya belajar, sifat, bahkan kebiasaan kecil yang menurut kita itu aneh. Tapi justru itu poinnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil, hal-hal kecil yang biasa kita lakukan tapi berbeda dari orang lain itu adalah keunikan diri yang ya udah gitu, itu adalah diri kita sendiri dan nggak perlu malu untuk melakukannya. Itu justru keistimewaan kita gitu guys, yang membuat kita itu berbeda dari orang lain. Jadi keunikan diri yang ada di dalam diri kita itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dipahami dan untuk dikembangkan. Menurutku dengan keunikan diri itu kita bisa jadi lebih berwarna, bisa jadi lebih memberikan warna kepada dunia gitu kan. Jadi kalau semua orang itu sama itu kayaknya dunia akan monoton gitu ya sih. Jadi kayak ya udah, kita itu unik dan kita nggak perlu malu dengan keunikan yang udah kita punya. Terus kalau ditanya apa keunikan diriku, mungkin aku akan jawab kalau aku tuh punya ada suara motor. Kita ulang ya. Jadi kalau ditanya aku tuh punya keunikan diri apa gitu ya, aku akan menjawab aku punya cara berpikir yang suka banget nyambungin hal-hal kecil itu dengan ide-ide baru. Jadi aku tuh kelihatannya itu biasanya tuh diam aja gitu, kayak ngelamun gitu kan. Tapi sebenarnya aku tuh mikirin hal-hal yang banyak sekali di dalam kepalaku. Aku tuh mikirin ide-ide baru gitu. Aku tuh berimajinasi atau biasanya atau orang itu bilangnya aku ini berhayal. Padahal aslinya ya iya sih ya berhayal. Tapi it's okay, berhayal itu sesuatu yang menurutku seru sekali. Dan aku bisa menghayal sesuatu sampai sangat-sangat amat detail. Aku bisa berhayal jam di masa depan 10 tahun lagi jam segini, jam 8 aku bangun tidur, kemudian nanti lanjut bekerja, kemudian nanti lanjut makan siang jam 12. Itu aku bisa sangat detail sekali. Dan aku tahu di detail itu 10 tahun kemudian aku bisa berhayal aku pakai baju warna apa, aku pakai sepatu warna apa, itu aku bisa berhayal. Menurutku itu sesuatu yang unik dan menurutku kayaknya nggak semua orang bisa deh berhayal sampai sedetail itu. Jadi aku ini keunikanku ini misal ya, kalau suasananya itu mendung gitu pasti orang-orang mikir wah ini mau hujan nih gitu. Tapi kalau aku tuh mikirnya wah ini enak banget nih buat nulis puisi atau buat nulis novel. Pokoknya ada ya orang mendung gak ngangkat jemuran tapi malah halu. Aku tapi jujur sih, dulu tuh aku kurang suka sama keunikan yang aku punya ini. Aku pernah merasa aneh sama diri aku sendiri karena ya beda aja dari orang lain. Di saat orang-orang lain tuh suka banget ya nongki-nongki ngopi gitu, aku lebih suka diam aja gitu, berhayal, diam aja berhayal. Itu aku suka banget berhayal. Aku merasa gimana ya aneh aja. Tapi seiring berjalannya waktu itu aku sadar kalau yang membuatku beda dari orang lain ini tuh bukan kelemahan aku tapi justru kelebihan aku. Kemudian aku berhenti untuk
membandingkan diri aku dengan orang lain. Nggak apa-apa deh orang lain nongki gitu, aku bisa di rumah aja gitu menikmati waktu aku sendiri gitu kan, lebih damai gitu. Dan perlahan-lahan aku mulai damai sama diri aku sendiri, aku nggak ngebandingin lagi. Dan disitulah aku tumbuh, dari khayalan aku itu aku tumbuh menjadi aku yang sekarang. Bahkan dulu waktu SMA dengan berkhayal itu aku sampai dipanggil sama kepala sekolah itu untuk mewakili lomba menulis di sekolahan. Dan sekarang bukunya ada di sekolahan itu, dibaca sama adik-adik kelas aku, dan mereka kenal sama aku. Mereka tiba-tiba ngechat gitu, "Mbak, ini karya kamu loh ya, keren banget." Kaget dikit, tapi ternyata aku bisa. Jadi kesimpulannya adalah kenapa keunikan diri itu penting. Jadi menurutku keunikan diri itu adalah identitas. Jadi kalau kita kenal dengan diri kita, aku sendiri, aku pribadi itu aku jadi lebih lebih percaya diri sama diri aku sendiri dengan keunikan aku. Dan dengan keunikan diri ini tuh aku jadi lebih hidup, dan aku jadi lebih tahu arah kemana. Aku tuh jadi lebih tahu mau dibawa kemana arah hidup aku ini gitu. Jadi bisa untuk mudah gitu loh. Ada suara kambing, maaf ya guys. Jadi ada suara kambing. Jadi coba aja bayangin kalau dunia itu kayak mozaik ya, puzzle, kayak puzzle gitu. Kalau warnanya sama itu pasti kita kan susah banget ya buat nyusun puzzle-nya. Kalau warnanya sama, bentuknya sama, itu malah nggak bisa disusun. Tapi kalau berbeda-beda warna-warni itu kan kita bisa gampang ya nyusun puzzle-nya gitu. Jadi dengan kewarna-warnian kita yang ada di dalam diri kita, itu dunia itu terasa sangat wah ini berwarna sekali gitu. Soalnya kalau sama tuh monoton dan saling melengkapi nggak sih kalau warna-warni. Jadi aku unik, terus temanku unik, kamu unik gitu kan, kayak saling melengkapi aja gitu. Seru sekali dunia ini. Tapi kalau monoton aja dan putih doang gitu ya, gampang kotor coy. Tuhan itu nggak menciptakan hal-hal yang serupa dua kali. Jadi kita itu hanya satu-satunya di bumi. Jadi aku ya hanya aku di sini gitu. Kamu juga hanya kamu di sana. Nggak ada aku di belahan bumi Afrika gitu, nggak ada. Kamu nyari aku di belahan bumi Amerika gitu, nggak ada. Hanya aku di Winpo guys. Jadi aku tuh bukan kamu juga bukan aku. Dan keunikan itu bukan hal yang harus disembunyikan, tapi harus dirayakan. Yeay. Jadi teman-teman, jangan takut buat jadi berbeda, jangan malu untuk menjadi diri kita sendiri. Teruslah kenali, terima dan kembangkan keunikan diri kita. Karena menjadi diri sendiri itu adalah hal paling berani yang pernah aku lakukan, dan itu indah sekali. Jadi dengan keunikan diri kita itu jangan malu. Kita harus lebih kembangkan lagi dan lebih percaya diri lagi dengan keunikan itu. Karena nggak ada loh orang yang sama dengan kita, nggak ada yang punya keunikan yang sama dengan kita. Oleh karena itu, karena kita adalah satu-satunya, maka kembangkan. Gak ada yang bisa ngalahin kamu. Serius. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian tentang bagaimana keunikan diri aku, dan bisa lah ya sedikit-sedikit buat membantu kalian untuk termotivasi menemukan diri kalian sendiri. Semoga di kesempatan berikutnya kita ada kesempatan lagi untuk membicarakan hal yang lebih serius mungkin. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mohon maaf kalau kata-kataku mungkin kurang berkenan dan ada kesalahan. Sampai jumpa.